Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters wasik ya. Bagaimana nih brother-brotherku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin. Mantap ya. Oke kawan-kawan ya tetap secangkir kopi terlebih dahulu bro ya buat menemani kesempatan kali ini. Dimana bro kalau kita lihat bersama-sama nih ya untuk kinerja daripada sektor cryptocurrency ya teman-teman ya. Ini market cap udah ada sedikit recover ya dari 2,93 teman-teman kali ini berada di area 2,99 triliun dolar. Semoga saja saat kalian melihat video ini bro ya market cap udah menyentuh di area 3 triliun dolar. Amin. Parameter untuk Bitcoin sendiri recover bro hari ini sekitar ya 0,28% dalam 1 jam, tapi dalam 24 jam 2%-an kembali menyentuh di ranah harga 96 ribuan. Semoga saja malam hari ini bro Bitcoin bisa ke area 100.000 US dollar. Mantap jiwa ya. Nah, jadi kalau kita lihat bro dari kalender ekonomi ya, kita mengantisipasi untuk tanggal 7 hari ini bro. Ya, tepatnya mungkin nanti pukul 1 atau 2 malam ya, kita udah masuk dalam kategori tanggal 8. Cuman untuk luar negeri sana masih tanggal 7. Nah, di mana suku bunga untuk Bank BI atau Bank Indonesia itu berada di area 5,75% ya. Untuk federal teman-teman ya, itu di area 4,50%, dan nanti malam teman-teman ya The Fed itu akan ada meeting FOMC yang dimana kalau hasilnya positif bro, mungkin ada pemangkasan suku bunga. Maka di sini bro kita akan melihat volatilitas harga daripada sektor kripto itu mungkin akan mengalami recover. Mantap ya. Karena waktu The Fed memangkas suku bunga beberapa waktu yang lalu ya kan, market kripto itu sangat bergejolak, sangat menyambut sukaria ya. Semoga saja keputusannya nanti ada pemangkasan suku bunga. Mungkin kalau tidak ada pemangkasan, tidak ada kenaikan, ya pergerakan daripada sektor kripto akan seperti ini aja gitu bro ya. Belum ada kenaikan daripada sektor kripto yang cukup signifikan. Oke ya. Nah, jadi masih banyak sebagian daripada orang-orang yang masih optimis ya bro ya akan adanya Alcession daripada sektor cryptocurrency. Nah, kalau kita melihat historical teman-teman dari tahun 2017 ya kenaikan daripada sektor cryptocurrency ya bro ya 2017 2018 ya. Itu dimana setelah dia menyentuh atau koreksi ya bisa dikatakan menyentuh dari line bawah ini bro ya, terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan yang ditandai dengan terjadinya Alcession ya. Sedangkan 2021 kinerjanya itu hampir mirip bro ya, dengan garis yang dilingkarin ini. Habis dia menyentuh di area bawah langsung terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2021 kemarin. Dan kali ini bro kita masuk dalam kategori tahun 2025, kita udah berada di zona mana? Di zona lingkaran merah. Apakah ya pergerakan bullish seperti siklus sebelumnya akan terulang kembali? Semoga saja. Kalau terulang kembali berarti di sini tinggal menutup area hijau ini dengan kenaikan harga yang cukup signifikan. Amin, semoga saja ya. Nah, di sini menurut historical Bitcoin liquid indexnya ya bro ya, dimana kalau kita lihat bersama-sama ya Alcession ya dari Bitcoin terlebih dahulu ya di area 1,3 ribu ya kan, dia naik ke area 12.000 teman-teman ya. Terus habis itu teman-teman dari 12.000 ke area 69 ribuan. Dari 69 ribu itu adalah all time high daripada Bitcoin di tahun 2021 ya. Apakah kali ini bro ya Bitcoin itu bakal menyentuh di area 200 ribuan? Karena di sini prediksinya di area 200 sampai di area 500 ya. Kalau bisa di area tersebut bro ya Alcession kali ini akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan pula. Dan di sini bahkan Changpeng Zhou ya teman-teman ya, dimana memprediksikan yang cukup signifikan dimana Bitcoin ke area 1 juta US dollar ya. Prediksi harga Bitcoin yang luar biasa. Nah, pendiri Binance yaitu Changpeng Zhou memprediksikan harga Bitcoin itu akan mencapai di area 1 juta US dollar pada siklus ini. Siklus ini apakah di circle ini gitu kan. Nah, Bitcoin dapat mencapai antara 500 sampai 100 juta 500 sampai 1 juta US dollar dalam siklus pasar saat ini. Menurut pendiri daripada Binance Changpeng Zhou atau CZ yang berbagi pandangannya selama wawancara baru-baru ini yang menyentuh kedalaman atau keadaan kripto dan perayaan sendiri dalam industri tersebut ya.
Penguasa itu menunjukkan pada peningkatan minat kelembagaan, perubahan peraturan, dan menerima yang lebih luas sebagai alasan utama prediksinya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama, ia melihat nilai jangka panjang justru datang dari area seperti kecerdasan buatan, yaitu AI ya bro ya. Ilmu pengetahuan terdesentralisasi atau DESC dan tokenisasi aset dunia nyata atau yang sering kita bilang adalah RWA ya, segmen yang menurut pandangannya masih kurang dihargai tetapi mulai mendapatkan daya tarik. Sekarang bukan lagi CEO Binance Changpeng Zhou menggambarkan perannya saat ini sebagai pendukung bukan pemimpin, ya kan? Ia tetap menjadi pemegang saham utama dan berfokus pada pendamping para pendiri, bro ya. Dia mengatakan nih bahwa bursa terpusat masih menjadi cara utama bagi banyak pengguna ya. Jadi di sini prediksi daripada Changpeng Zhou ini cukup signifikan, cukup gila, bro. Apakah memang benar-benar di siklus ini Bitcoin akan ke area 1 juta US dollar ya? Kalau Bitcoin ke area 1 juta US dollar, wah auto pumping semua, bro ya, daripada altcoin. Cuman kan ya kita harus realistis juga lah ya. Membutuhkan uang berapa banyak untuk membawa persentase Bitcoin ke area 1 juta US dollar gitu kan. Nah, mungkin kalau di price harga di area 150 ya kan sampai 200 atau 180, bro, itu masih masuk akal juga untuk di siklus ini. Tapi kalau di area 1 juta mungkin untuk long termnya atau jangka panjangnya Bitcoin bisa ke area tersebut ya. Jadi ingat bro, yang kemarin waktu Bitcoin crash ya, kita kembali lagi ke sini ya. Nah, waktu Bitcoin crash sampai di area 93.000 something, bro ya. Semisal kalian serok beberapa altcoin lah ya. Serok dari beberapa altcoin, mungkin bro ya hari ini udah mulai running profit gitu ya dengan kenaikan daripada Bitcoin. Tentunya ini juga akan menarik daripada altcoin, bro ya. Contohnya kalau kita lihat nih bro ya dari sektornya meme coin. Nah, seperti Dogecoin juga mengalami kenaikan ya kan. Shiba juga ada recover, PP juga ada recover ya. Terus di sini Wave juga udah mulai recover. Jadi mayoritas bro dari sektor meme coin udah mulai menunjukkan perform yang bagus gitu kan ya. Beberapa altcoin juga udah mulai recover. Ingat ya, kenaikan Bitcoin ini akan membawa kenaikan pula bagi altcoin. Penurunan daripada Bitcoin juga akan mengalami menarik juga lah ya, menarik daripada penurunan altcoin juga. Jadi ya seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, kita harus pinter-pinter memanfaatkan momentum. Oke lah, kita memiliki price target tersendiri dari altcoin yang kita pegang. Cuman ya jangan 100% ditargetkan di harga yang kita tentukan, bro. Bisa memanfaatkan momentum ya, dalam tanda kutip, naik kita profit jual ya. Turun kita bisa masuk lagi dari hasil penjualan. Ya secara tidak langsung scalpingan lah ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan